Hari ini adalah hari ulang tahun Indonesia yang ke-75, cuy. Wow, selamat buat rakyat Indonesia. Selamat buat Indonesia yang sudah merdeka selama 75 tahun ya, cuy. Semoga di usia negara ini yang ke-75 tahun kita itu terus berkembang dan terus meningkatkan ekonomi rakyat dan selalu rukun, damai dan sejahtera ya cuy. Gua harap begitu ya cuy. Tapi mohon maaf buat kalian yang tidak bisa merayakan 17 Agustus ya cuy. Sebab ya karena ada pandemi corona ini ya cuy. Aduh, covid. Di saat-saat berbahagia kayak gini kita nggak bisa merayakan 17 Agustus ya cuy. Nggak semeriah dulu ya cuy. Aduh, corona semoga cepat hilang lah ya cuy, supaya negara kita ini bisa berkembang dan maju lagi ya cuy. Oke lah cuy, jadi di video kali itu gua itu bakal memberikan 4 fakta unik dan menarik tentang pemilihan tanggal 17 Agustus 1945 untuk kemerdekaan Indonesia ya cuy. Ya oke lah cuy, sebelum lanjut ke video ini tolong pada kalian itu untuk subscribe dulu channel gua. Sebab apa? Supaya gua itu upload video setiap hari ya cuy. Ya udah cuy, kita langsung lanjut ke fakta pertama. Oke lah cuy, jadi seperti yang kalian tahu, kita itu merdeka itu tanggal 17 Agustus 1945 ya cuy. Kemerdekaan kita ini diproklamasikan pertama kali di kediaman Laksamana Meida ya cuy. Nah, rumah Laksamana Meida itu ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta Pusat ya cuy. Nah, jadi sebelum pemilihan tempat proklamasi di rumah Laksamana Meida, sempat ada perencanaan tentang proklamasi kemerdekaan itu di tempat lain ya cuy. Nah, tempat proklamasi kemerdekaan itu di tempat lain itu adalah di tempat kediaman Tentara Peta ya cuy. Tentara Peta keturunan Tionghoa cuy. Nah, jadi buat kalian itu yang nggak tahu peta itu artinya pembela tanah air. Rumah yang sempat dijadikan tempat proklamasi Indonesia pertama kali ini adalah rumah salah satu keturunan Tionghoa yang bernama Jiao Qi Song ya cuy. Nah, Jiao Qi Song ini adalah tentara peta keturunan Tionghoa cuy. Nah, jadi di sini itu sempat hampir dijadikan tempat proklamasi pertama kali Indonesia karena tempatnya yang tertutup dan banyak pohon-pohon rimbun yang mungkin bisa menghalau penjajah Jepang supaya mereka itu tidak tahu posisi kita. Tapi gua itu nggak tahu cuy kenapa tempat kediaman tentara Peta ini tidak dijadikan tempat proklamasi cuy. Jadi tempat proklamasi itu ya di kediaman Laksamana Meida ya cuy, di Jakarta Pusat. Rencana ini dibatalkan oleh Ahmad Subarjo. Saya juga nggak tahu cuy apa alasan si Ahmad Subarjo ini ingin membatalkan di tempat Jenderal Peta tersebut ya cuy. Kita nggak tahu cuy, itu peristiwa sejarah ya cuy. Nah, oke cuy. Terus yang kedua ini, kalian itu percaya nggak sih kalau misalnya teks proklamasi itu diketik menggunakan mesin tik milik tentara Nazi ya cuy. Nah, tentara Nazi, berarti tentara Nazi itu adalah tentara Jerman cuy. Wow, mesin ketik itu dipinjamkan oleh tentara Angkatan Laut Jerman kepada Indonesia untuk mengetik teks proklamasi cuy. Wow, gila cuy. Memang sungguh-sungguh keberuntungan cuy. Kalau memang Tuhan itu sudah memberkati kita untuk merdeka, apapun jalannya, ketidakmungkinan itu pasti bisa menjadi mungkin cuy. Buktinya ini, tentara Jerman pun bersedia meminjamkan mesin tiknya kepada kita cuy, warga Indonesia. Yang meminjam mesin tik ini kepada tentara Angkatan Laut Jerman ini adalah pembantunya Laksamana Meida, yaitu adalah Satsuki Mishima cuy. Nah, jadi dia itu waktu ke pangkalan militer milik Jerman, dia itu datang menggunakan mobil cuy. Wow, menggunakan mobil datang ke sana untuk meminjamkan mesin tik. Nah, mesin tik milik tentara Angkatan Laut Jerman cuy. Nah, wow, sangat-sangat menegangkan cuy. Sebab apa? Jerman itu yang kita tahu itu Jerman itu adalah
negara dengan kekuatan militer yang sangat kuat ya cuy. Wow, apalagi pada masa itu Jerman itu dikenal sebagai tentara Zionis yang sangat kejam cuy. Tapi ya yang namanya juga keberuntungan dan yang namanya juga berkat dari Tuhan, kita bisa mendapatkan mesin tik itu untuk mengetik proklamasi kita cuy. Terus untuk nomor yang ketiga, tiga. Nah yang ketiga ini alasan kenapa Soekarno memilih tanggal 17 Agustus sebagai pembacaan teks proklamasi. Dikutip dari kompas.com, menurut buku 17 Agustus 45 Fakta Drama Misteri. Ini adalah suatu buku yang ditulis oleh Henry F. Isnaini cuy. Nah, jadi di buku ini dia itu menjelaskan bahwasannya Soekarno itu memilih tanggal 17 Agustus itu berdasarkan unsur mistik ya cuy. Wow, unsur mistik. Usut punya usut, menurut penanggalan Jawa, 17 Agustus itu bertepatan pada hari Jumat Legi ya cuy. Nah, kata legi itu memiliki arti manis cuy. Kata legi itu memiliki arti manis cuy. Wow, sungguh kebalikan yang manis ya cuy. Nah, sedangkan dalam segi Islamnya ya cuy, tanggal 17 itu dipilih Soekarno lantaran Al-Quran, kitab suci semua umat Islam di dunia ini pertama kali turun itu tanggal 17 cuy. Nah gitu cuy, jadi tanggal 17 itu ada unsur mistik Jawa kuno dan ada unsur sejarah Islam. Kalau unsur mistik Jawa kuno, 17 Agustus itu bertepatan hari Jumat Legi pada saat itu ya cuy. Nah yang berarti arti kata legi itu adalah manis cuy. Dan sedangkan tanggal 17 itu adalah tanggal pertama kali diturunkannya Al-Quran dalam sejarah umat Islam ya cuy. Terus untuk yang keempat ini kalian itu percaya nggak sih? Kalau misalnya mikrofon yang digunakan oleh Presiden Soekarno untuk membacakan teks proklamasi itu adalah mikrofon hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Kalian percaya nggak sih kayak gitu? Nah, berita ini dilansir oleh sosok.id dari kompas.com ya cuy. Nah, jadi di berita itu dibacakan pada saat itu Soekarno itu berkelakar cuy. Arti dari berkelakar itu ya bercanda lah cuy ya. Soekarno itu berkelakar bahwasanya mikrofon yang digunakannya untuk membacakan teks proklamasi Indonesia ini adalah hasil curian cuy. Nah, kalian percaya atau tidak itu cuy? Kalau beneran hasil curian ya cuy. Nah, tapi argumen ini langsung dibantah. Wah, dibantah oleh Sekretaris Menlu RI pertama, yaitu ada Sudiro. Nah, melansir kompas.com, nah, Sudiro ini bilang bahwasanya yang disampaikan, yang dicandakan oleh Soekarno itu tidak benar. Nah, lebih lanjut lagi Sudiro itu menjelaskan bahwasanya mikrofon itu adalah milik warga Indonesia yang bernama Gunawan ya cuy. Gunawan saat itu adalah pemilik radio Satria ya cuy, yang bertempat tinggal di Jalan Selemba Tengah, Jakarta ya cuy. Waduh, ini masalah curian atau tidak gua nggak tahu cuy. Tapi yang jelasnya kalau udah ada pengakuan dari warga Indonesia itu, so pasti itu punya warga Indonesia ya cuy. Yang namanya juga candaan cuy. Yang namanya juga candaan itu nggak boleh dibawa ke hati, nggak boleh terlalu dipikirkan, dan nggak boleh terlalu didalami ya cuy. Aduh, yang namanya juga candaan lah cuy. Nah, jadi itulah cuy, fakta unik dan menarik tentang tanggal 17 Agustus 1945 mengenai kemerdekaan Indonesia ya cuy. Waduh, oke lah cuy. Semoga dari video ini kalian itu mendapatkan pembelajaran dari gua. Dan jika kalian suka dengan video ini, tolong like, comment, dan jika kalian ingin subscribe ya channel gua ya. Ya udah cuy, thanks for watching. Dadah.